Baik, selamat siang dan salam budi luhur. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali pada pertemuan kita untuk mata kuliah Network Subnetting. Tema kita hari ini adalah sesuai dengan judul dari mata kuliahnya, benar-benar membahas tentang subnetting. Jadi subnetting itu adalah proses pemecahan atau pembagian jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Masing-masing jaringan yang lebih kecil akan memiliki jumlah host yang lebih sedikit. Pembagian yang dimaksud adalah pembagian secara logis dari sudut pandang layer 3. Dari sudut pandang layer 3 juga, host-host yang memiliki alamat jaringan IP yang sama akan dianggap sejaringan. Sedangkan yang memiliki alamat jaringan IP yang berbeda dianggap berbeda jaringan. Beda jaringan di sini ya bisa dianggap seperti beda ruangan. Jadi secara logis dianggap berbeda ruangan, tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Kayak kita secara fisik berbeda ruangan, harus keluar dulu dari pintu, melalui sebuah gateway gitu ya, baru masuk lagi ke pintu ruangan berikutnya. Untuk masuk ke ruangan yang berikutnya. Sama juga di sini, meskipun secara fisik bisa saja perangkatnya berdekatan atau berdampingan, tapi kalau alamat jaringan IP-nya ada di alamat network yang berbeda, itu dianggap sebagai jaringan yang berbeda. Nah, dari sudut pandang layer 2, semua node yang terhubung pada switch, termasuk switch yang berhubungan dengan switch yang lain, itu dianggap ada pada broadcast domain layer 2 yang sama. Ini kita tidak membahas nanti teknologi VLAN ya. Jadi kalau switch ketemu switch, dan ketemu switch lagi selama dia masih dalam rantai yang sama, itu dianggap dalam broadcast domain yang sama. Broadcast domain yang sama itu biasanya di dalam network tunggal yang sama. Nah, tetapi kalian bisa saja sih di lapangan menggunakan switch yang sama, tetapi alamat networknya berbeda, gitu. Jadi katakanlah ada 4 komputer terhubung ke switch yang sama, 2 komputer di jaringan alamat network yang pertama, 2 komputer lagi di alamat network yang kedua menggunakan switch yang sama. Itu bisa, meskipun itu tidak dianjurkan. Nah, ilustrasi dari subnetting jaringan terlihat di gambar ini. Misalnya kita punya sebuah jaringan, kita lihat di sini kondisinya cukup ramai ya, sampai ke PC ke-24, karena ini nomor urutnya adalah dari PC 0 hingga PC 23, jadi ada 24 PC. Sebenarnya dari 24 PC ini ada unit produksi, ada unit keuangan, ada unit manajer, dan peruntukannya berbeda-beda. Tapi mereka semua terhubung ke switch yang sama. Nah, di kondisi awal ini, dianggap semua perangkat itu sejaringan di layer 2-nya, karena terhubung di switch yang sama, jadi dalam broadcast domain yang sama. Dan sejaringan juga di layer 3-nya, karena di sini network yang dipakai semua unit tadi baik produksi, keuangan maupun manajer menggunakan alamat jaringan 192.168.1.0. Sorry, ada 4 unit, saya ketinggalan satu lagi, marketing di sini ya. Jadi 4 unit kerja, 4 departemen terpisah yang masih menggunakan jaringan yang sama. Apakah itu salah? Sebenarnya sih tidak salah juga kalau memang si organisasi menginginkan seperti itu. Tetapi alangkah lebih efektifnya dari sisi pengamanan khususnya, kalau kita pisah-pisahkan, unit produksi memiliki jaringan sendiri, unit keuangan memiliki jaringan sendiri, manajer jaringan sendiri, dan marketing jaringan sendiri. Nah, di ilustrasi subnetting jaringan ini, saya membaginya menjadi 4 bagian. Di sini ceritanya kurang lebih masing-masing unit memiliki jumlah komputer yang sama, yaitu dalam hal ini 6. Ya. Jadi PC 0 sampai PC 5 itu adalah unit marketing, PC 6 sampai PC 11 itu unit produksi, dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan memecah-mecah ini, kita memerlukan tambahan switch. Jadi setiap subnet baru yang dibentuk, itu mengalami pertambahan switch. Pertambahan switch di sini akan mengakibatkan, ya tentu saja ada biaya tambahan ya, yang harus dikeluarkan, yaitu beli switch-nya lagi. Namun
keuntungan nanti yang didapatkan adalah segmentasi, pemisahan dari network-network tersebut. Jadi network-network tersebut nanti akan memiliki ya domainnya masing-masing, pengelompokannya masing-masing, sehingga tidak lagi tercampur antara unit marketing dengan unit produksi dengan unit yang lainnya. Seperti itu. Oke. Lalu kalau mau berkomunikasi bagaimana? Kalau mau berkomunikasi, maka diperlukan router yang menghubungkan antar subnet. Jadi di tengah-tengah sini terlihat kita tambahkan sebuah router. Router ini ceritanya punya 4 kaki, 4 interface. Masing-masing interface terhubung ke switch 0, switch 1, switch 2, dan switch 3. Barulah nanti kalau diperlukan komunikasinya melalui antar unit ya, antar unit produksi misalnya sama unit manager, itu melalui router. Komunikasi antar unit jumlahnya pasti lebih sedikit, lebih rendah dalam konteks contoh ini. Nah, tujuannya apa ditambah router? Ya tentu saja dengan menambahkan router, ini memungkinkan hubungan antar network yang berbeda, karena itu memang kerjanya router, dan memungkinkan manajemen keamanan. Jadi di sini nanti kita bisa mengkonfigurasikan keamanannya di sisi routernya. Nah, untuk mencapai itu, tentu saja pengalamatan yang tadi satu jaringan besar dibagi-bagi menjadi jaringan yang lebih kecil. Kita bisa saja menggunakan jaringan tambahan baru lagi, alamat network yang baru, tapi tidak efisien. Di sini kalau kita bicara efisiensi, maka blok alamat jaringan yang awal, yang tadinya adalah 192, saya mundurkan sedikit ya, di sini. 192.168.1.0/24 ini yang kapasitasnya sebesar 254 host itu nanti dibagi menjadi 4. Nah, saat dibagi menjadi 4 nanti nilai subnet mask-nya berubah. Subnet mask karena bisa dituliskan juga dalam prefix line, di sini terlihat prefix line-nya berubah. Bukan lagi jadi /24 tapi jadi /26. Nah, inilah yang akan kita pelajari, pembagian ini. Nah, tujuan pembagiannya buat apa? Pertama, efisiensi alokasi IP address dalam sebuah jaringan. Supaya bisa memaksimalkan pengalamatan IP address. IP address yang ada dipakai secara optimal. Hal ini sangat sekali diperlukan, khususnya pada IP versi 4 public, yang tujuannya adalah untuk konservasi alamat. Karena jumlah alamat IP versi 4 kan sangat terbatas. Berikutnya adalah performance atau kinerja jaringan yang berukuran lebih kecil, karena jumlah hostnya lebih sedikit, itu akan lebih baik. Disebabkan oleh berkurangnya lalu lintas broadcast pada jaringan tersebut. Analoginya adalah kalau kita masuk ke dalam sebuah kelas yang berisi 40 orang, dan 40 orang siswa di kelas tersebut berbicara satu sama lain, itu yang kita anggap sebagai lalu lintas broadcast-nya, tentu akan lebih berisik ketimbang masuk ke dalam sebuah ruangan kelas yang isinya hanya 10 siswa. Meskipun 10 siswa ini juga berbicara satu sama lain. Jadi dengan jumlah host yang lebih sedikit, lalu lintas broadcast-nya lebih sedikit, maka performance kinerja jaringannya juga lebih optimal. Keuntungan yang ketiga, atau tujuan yang ketiga dari subnetting adalah pengaturan sumber daya dan keamanan yang lebih baik. Karena setelah dipisahkan, subjaringan satu dan subjaringan yang lain, itu tidak dapat berkomunikasi tanpa router. Atau nanti pengembangannya bisa pakai multi-layer switch. Di mana router bisa diberikan konfigurasi keamanan seperti access control list. Nah, itulah 3 tujuan utama dari subnetting. Sekarang kita lihat, subnetting bisa dilakukan pada classless architecture. Arsitektur yang kita gunakan sekarang. Ini dikenal dengan istilah VLSM, Variable Length Subnet Mask. Nah, subnetting ini pada IP versi 4 ada 2 tingkat kompleksitas. Kompleksitas pertama kita sebut sebagai simple same size subnetting. Ini disebut juga sebagai subnetting tradisional. Kompleksitas yang kedua adalah optimal VLSM subnetting atau sering hanya disebut sebagai VLSM biasa. Yang lebih umum dipakai di lapangan adalah yang kedua sebenarnya. Tapi sebelum kita bahas yang kedua, hari ini kita akan membahas yang pertama dulu, simple same size VLSM subnetting.
Mari kita lihat contoh berikut. IP versi 4, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, menggunakan 32 bit biner, ala penulisannya ya, angka biner, dan menggunakan 32 bit subnet mask sebagai penanda besar porsi network dan penanda besar porsi host. Kalau diingat lagi, porsi network sebelah kiri, porsi host sebelah kanan. Bit-bit yang bersesuaian antara subnet mask dan IP-nya, di mana subnet mask-nya bernilai 1, itu adalah bit porsi network, artinya pengenal jaringannya. Sedangkan yang angka 0 adalah pengenal host-nya atau porsi host-nya. Subnetting yang kita lakukan adalah dengan cara dalam tanda kutip meminjam bit porsi host. Jadi yang tadinya jatahnya porsi host, itu kita ubah jadi porsi network. Karena porsi host yang selalu posisinya ada di sebelah kanan porsi network, maka saat kita melakukan subnetting, berarti kita menggeser batas kedua porsi ke arah kanan. Kedua-duanya digeser. Jadi batasnya ini yang tadinya misalnya di gambar ini kalian bisa lihat ada di batas bit ke-24, ya. Itu nanti kita akan geser ke kanan. Kalau geser ke kiri boleh nggak, Pak? Geser ke kiri boleh, tapi istilahnya bukan subnetting. Istilahnya nanti supernetting. Di luar dari pembahasan kita saat ini. Subnetting adalah penambahan porsi network dengan cara meminjam porsi host. Jadi gesernya ke kanan. Nah, pada contoh ini, IP network 192.168.50, subnet masknya 255, 255, 2550, bisa juga dituliskan dengan traffic line /24, batasnya terlihat di bit ke-24. Mari kita telah sedikit. Ini adalah penulisan biner dari 192, ini penulisan biner dari 168, ini penulisan biner dari 5, dan ini adalah penulisan biner dari 0. Subnet masknya sendiri dituliskan dalam biner ada 24 buah angka 1 diikuti dengan 8 buah angka 0. Batas di sini yang akan kita geser. Cara gesernya gimana? Nah, sebelum kita bahas cara geser ya, mari kita lihat cakupan range lagi pada kelas full, kelas A, B, dan C. Meskipun tadi saya bilang pembagian ini dilakukan di classless architecture, tetapi tetap masih ada kaitannya dengan sejarahnya di kelas full. Saat ini kita menggunakan classless architecture. Jadi pembagian yang kelas A, B, C, D, multicast sebenarnya tidak dipakai lagi di lapangan, tapi tetap menjadi referensi subnet mask dasar. Umumnya, prefix length yang alamat IP-nya termasuk di dalam kelas A, itu nanti dibaca lagi materinya terkait dengan range alamat IP kelas A dari berapa sampai berapa, itu adalah prefix length-nya /8 atau subnet mask-nya 255.0.0.0. Kelas B itu /16 atau 255.255.0.0. Kelas C adalah /24 atau 255.255.255.0. Sebuah alamat network yang mau di subnet mungkin menggunakan nilai subnet mask default. Jadi alamat IP itu biasanya akan menggunakan antara /8, /16, atau /24. Umumnya, tapi tidak selalu ya. Bisa juga si alamat network yang mau di subnet ini sendiri sudah hasil subnetting. Jadi hasil subnet yang di subnet sebenarnya diizinkan. Nah, mari kita kembali ke sini. Untuk kompatibilitas dengan internet, maka konvensi berikut digunakan dalam penentuan nilai prefix length. IP yang masuk dalam kelompok kelas full kelas A dapat menggunakan prefix length dari /8 sampai 32. IP yang masuk dalam kelompok kelas full kelas B menggunakan prefix length /16 sampai 32. IP yang masuk kelompok kelas full kelas C menggunakan prefix length dari /24 sampai /32. Meskipun perlu saya ingatkan, /30 adalah batas terkecil pembagiannya. /32 dipakai jika dan hanya jika pada kondisi tertentu di mana kita tidak mau host tersebut berusaha mengkontak host lain dalam jaringan yang sama. Biasanya digunakan dalam konektivitas Wi-Fi. Lalu bagaimana kita melakukan pembagiannya? Nah, sebelum melakukan pembagian, akanlah jauh lebih mudah jika kita membuat sebuah tabel kapasitas host. Tabel kapasitas host dibuat untuk membantu proses subnetting. Tabel ini digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi proses subnetting.
Dan tabel ini memetakan nilai prefix length dan subnet mask sesuai dengan jumlah host maksimal yang didukung. Karena setiap nilai prefix length atau subnet mask memiliki kapasitas jumlah host yang berbeda-beda. Nilai prefix length yang kecil akan memiliki kapasitas host yang besar, nilai prefix length yang besar akan memiliki kapasitas host yang kecil. Cara menghitungnya sebenarnya cukup sederhana. Kita akan mengurangi nilai 32 itu konstanta karena dari jumlah panjang dari alamat IP versi 4, dikurangi 32 itu dengan nilai prefix length yang digunakan. Hasilnya dijadikan nilai pangkat dari 2. Ini adalah jumlah total IP-nya. Lalu terakhir dikurangi lagi dengan 2. Ini adalah jumlah host IP. Jadi saya ambil contoh untuk prefix length yang nilainya /25, cara menghitungnya adalah 32 dikurangi 25, kita dapat angka 7. Kemudian 7 ini menjadikan nilai pangkat dari 2. 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 128, dikurangi lagi 2, kita dapatkan angka 126. Jadi ada 126 host IP yang tersedia untuk setiap subnet dengan nilai prefix length /25. Nah, kita harus melengkapi tabel kapasitas host berikut supaya kita bisa melakukan proses subnetting hari ini dan nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya jauh lebih mudah dengan melihat tabel ini. Tabel ini silahkan dibuat di atas kertas dengan alat tulis. Boleh penghitungannya dibantu dengan kalkulator. Akan lebih mudah jika kalkulatornya ada kalkulator saintifik yang memungkinkan X pangkat Y. Dan sebagai contoh, kita akan mulai menghitung dari /8. /8 dituliskan dalam subnet mask adalah 255.0.0.0. Jumlah total IP-nya adalah 2/24 atau 16.777.216. Dikurangi lagi dengan 2 untuk mendapatkan jumlah host IP. Kenapa dikurangi 2? Karena sebenarnya nanti setiap network ada 1 IP untuk network address dan 1 IP untuk broadcast address. Jadi yang bisa dipakai oleh host harus jumlahnya berkurang 2 dari total IP. Jadi di sini 2/24 dikurang 2 adalah 16.777.214. Inilah kapasitas dari sebuah jaringan komputer yang menggunakan nilai subnet mask 255.0.0.0. Nah, tabel ini harus dilengkapi. Contoh, /9 di bawahnya. Kita akan naik satu persatu ya. Subnet masknya ditulis 255.128.0.0. Jumlah total IP-nya berarti 2/23. 23 dapat dari mana? Yaitu 32 dikurang 9. Jadi 2/23. Itu jumlah total IP-nya, dan jumlah host IP-nya adalah 2/23 kurang 2. Nah, di sini Anda harus pause video ini, lalu kalian harus mencoba untuk melengkapi tabel ini sampai lengkap, barulah nanti kita akan bisa melanjutkan proses pembelajaran pembagian jaringannya menggunakan tabel yang sudah dibuat. Sekarang kita bahas simple same size subnetting-nya. Nanti menggunakan tabel yang sudah kita buat. Untuk melakukan proses simple same size subnetting, kita akan membagi jaringan yang ada dinyatakan dalam soal menjadi sub jaringan atau potongan jaringan. Tiap sub jaringan saat dipotong nanti selalu kelipatan 2 dengan jumlah host yang sama pada setiap subnetnya. Contoh, sebuah jaringan dengan prefix length /24, di mana kapasitas hostnya 254, itu perlu dibagi untuk subnet yang berkapasitas 60. Maka berapakah subnet mask yang cocok? Jawabannya adalah dengan melihat tabel kita tadi. Untuk membantu penentuan prefix length yang akan dipakai, kita gunakan potongan dari tabel kapasitas host yang ada di atas. Saya tampilkan lagi di sisi samping di sini. Pastikan baris pertama adalah prefix length dari kondisi awal jaringan. Ya. Mari kita lihat, kalau soalnya dimulai dengan kondisi prefix length /24,
Mulainya di sini. Dari soal dinyatakan jaringan awal adalah slash 24. Maka kita akan menganggap itu sebagai satu network tunggal. Ini kolom baru. Memang tadi di tabel kalian tidak ada. Ini kolom baru. Ini hanya kolom pembantu yang nilainya akan berubah-ubah. Jumlah networknya kita anggap ini 1. Jadi yang dinyatakan di soal sebagai network acuan itu 1. Kemudian kita akan cari di mana prefix length yang paling cocok dengan kebutuhan kita. Kalau tadi di soal dibilang cari yang jumlah IP-nya setidaknya 60, ya, dibutuhkan 60. Jadi kita cari yang jumlah host IP-nya lebih besar atau sama dengan 60 yang terdekat. Kalau kita lihat di sini 2 kekecilan, 6 kekecilan, 14 kekecilan, 30 kekecilan, 62. 62 itu lebih besar atau sama dengan 60. Pak, 126 boleh nggak? Boleh, tapi tidak efisien. Kita akan cari yang paling dekat. Kalau kita tadi referensinya butuhnya 60, kita cari yang sedekat-dekatnya dengan 60, tapi harus lebih besar. Lebih besar atau sama dengan. Nah, di sini 62 ditemukan dengan prefix length slash 26. Di sini ya. Jadi dari kondisi awal kita tadi, slash 24 yang jumlah networknya 1, ke slash 26, itu selisihnya 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Jumlah network baru yang dihasilkan adalah 4. Jadi ini dari satu network menjadi 4 sub network. Kalau tabelnya mau dilengkapi, diurutin dari 24 ke 25 itu 1 jadi 2. Dari 25 ke 26 dari 2 jadi 4. Dari 26 ke 27 jadi 8 dan seterusnya. Nah, disinilah kita akan melihat bahwa oh ternyata kalau dari slash 24 kita mau membagi untuk kebutuhan subnet jumlahnya 60, kita harus memilih prefix length slash 26. Di mana nanti jumlah networknya menjadi 4. Jumlah subnetnya menjadi 4. Oke. Nah, di sini penggambarannya. Jadi berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah host sebanyak 62 adalah yang paling tepat. Jumlah subnet yang dihasilkan sebanyak 4 bagian sama besar, masing-masing dengan prefix length baru slash 26. Prefix length slash 26 bisa juga dituliskan sebagai subnet mask 255, 255, 255, 192. Ilustrasinya seperti gambar berikut. Kalau lingkaran penuhnya adalah si network awal, maka saat kita bagi menjadi dari slash 24 menjadi slash 26, kita bagi menjadi 4 bagian sama besar. Di mana masing-masing bagian memiliki 62 host. Nah, ini logika pembagiannya dulu. Jadi 1 menjadi 4. Dan masing-masing potongannya memenuhi kebutuhan yang tadi minimal butuh 62 host.